untuk ikhlas, saya acungin jempol. Karena apa ya? Kompak, satu. Terus yang kedua, sangat dibutuhkan komitmen tinggi untuk pengurus-pengurusnya. Jangan biasanya yang organisasi ini nih kumpul sekali, 2 kali, setelah itu buyar. Tidak ada kejelasan dan cuma hanya kongko-kongko doang ya. Untuk selanjutnya mungkin ada visi misi dan nilai dari koperasi atau dari organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Kali ini Mari TV dengan format yang berbeda, yakni 2 host, saya Andi Nur Rahman dan Tufatul. Ini momen yang berbahagia. Biasanya kita wawancara dari pihak ikhwan atau laki-laki. Kali ini yang pertama kali. Jadi kita wawancara dari pihak akhwat. Assalamualaikum Bu Haji Nining Kartiningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi, Mbak Tifatul. Bagaimana kabarnya Bu Haji Nining? Alhamdulillah baik, sehat, dan mudah-mudahan semuanya pada sehat semua ya. Ya. Bu Haji Nining, ini kan kita tahu bersama bahwa setelah pemerintah Arab Saudi pada Februari lalu menetapkan tidak menerima jamaah umroh, selanjutnya mungkin haji. Bahkan pemerintah Indonesia sudah menetapkan tidak akan melanjutkan pemberangkatan haji. Ini Bu Haji ini sebagai pengusaha tour and travel, bagaimana nih dampaknya yang sejak Februari lalu? Ya, betul ya Bang Andi ya. Tepatnya tanggal 27 Februari ya. 27 Februari 2020 itu Saudi sudah menutup bandaranya untuk penerimaan jamaah umroh. Dan kemarin keputusan Kemenak sangat membuat shock para travel umroh dan haji karena meniadakan haji tahun ini. Bukan meniadakan sih, mereschedule. Jadi haji yang tahun ini akan direschedule ke tahun 2020. Insya Allah. Mudah-mudahan tahun 2020 semua jamaah haji, baik yang plus, reguler, masih diberi kesehatan ya. Jadi masih bisa kesempatan untuk berangkat di tahun 2021. Jadi gimana ya, sebenarnya semua ya, nggak hanya travel umroh dan haji, mungkin emang ini case-nya berbeda karena momen haji ya, jadi yang terkena dampak signifikannya adalah travel umroh dan haji. Dan kebetulan memang Al-Bait tahun ini izin hajinya sudah keluar, dan sebenarnya kami berharap tahun ini pun kita bisa memberangkatkan jamaah haji. Cuma kita punya rencana tapi Allah yang menentukannya, qadarullah. Kita tidak bisa memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Untuk haji plus yang reguler, yang pakai kuota. Haji plus itu ada 2 ya, yang ada yang haji plus kuota pemerintah dan haji plus non kuota yang atau disebutnya haji furoda. Biasanya Al-Bait selalu memberangkatkan haji furoda. Karena kalau haji plus biasa itu nunggu 6 sampai 7 tahun. Nah, alhamdulillahnya sih untuk jamaah haji plus yang furoda ini belum kami mintakan spesial pun untuk DP. Biasanya untuk DP pembayaran haji plus itu dimulai dari awal Ramadan. Jadi untuk keberangkatan haji ini memang tidak terlalu signifikan buat Al-Bait, tapi mungkin buat travel haji yang lain. Kenapa? Karena mereka sebagian sudah ada pelunasan. Sudah melakukan pelunasan ke Kemenak. Begitu pula haji reguler. Haji reguler pun yang pemerintah semua sudah melakukan pelunasan. Haji plus pun sudah melakukan pelunasan. Tapi pemerintah menginformasikan bahwa pelunasan tersebut bisa di-refund, bisa dikembalikan dan akan diurus kembali
saat keberangkatan nanti di 2021. Jadi jamaah haji yang mau berangkat tahun ini dan yang sudah melakukan pelunasan haji, jangan khawatir, dananya tetap aman dan insya Allah akan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, Dan ya, ini kan bulan April lalu, di awal April, kita Koperasi Mari Imam Barusi Bersama dan Al-Bait itu kan kerjasama untuk penyelenggaraan umroh ya. Tapi yang kita tahu bahwa akhirnya ditunda ya, Bu Haji Nining. Ya betul. Kita ngasih penjelasan nggak buat ini kepada jamaah umroh yang berharap-harap seperti saya gitu. Untuk jamaah umroh tidak hanya yang grup ikhlas ya, grup yang dari koperasi, tapi beberapa jamaah umroh bulan Maret, karena kita terpending dari bulan Februari akhir, 27 Februari. Grup koperasi berangkat tanggal 9 April menggunakan pesawat Oman Air. Nah, ketentuan dari maskapai ini tidak bisa di-refund. Jadi kita mengikuti peraturan dari maskapai, jadi harus di-reschedule. Tapi jangan khawatir, dananya tidak akan hilang. Kenapa? Karena dananya ada di maskapai. Maskapai akan mereschedule keberangkatan kita. Justru kalau kita meng-cancel, malah kita hangus uang deposit dan uang pembayaran ke maskapai. Lebih baik kita ikutin sesuai dengan aturan dari maskapai. Jadi sebagian dana jamaah sudah ada pembayaran untuk maskapai dan pembayaran hotel. Dan ini memang buat Al-Bait ya, buat Al-Bait sendiri sangat apa ya, karena ini force major ya, bukan terjadi karena kesalahan travel, tapi memang musibah ya, ini musibah. Jadi baik jamaah maupun dari travel mohon sama-sama saling pengertiannya dan kita ikuti tunggu arahan selanjutnya dari Kemenak dan info selanjutnya dari Kerajaan Saudi Arabia. Yang pasti untuk tanggal 9 April grup koperasi itu pasti akan berangkat dan di-reschedule. Dan insya Allah ketika umroh itu dibuka, kita akan reschedule semua keberangkatan jamaah umroh Al-Bait. Nah, terus gimana sih Bu Haji? Gimana cara memastikan dana jamaah itu aman? Gimana Mas ini? Karena memang kalau dari Al-Bait sendiri, dana-dana tersebut memang sudah masuk ke maskapai. Yang pertama sudah masuk ke maskapai, itu dijamin aman ya. Karena ada beberapa maskapai seperti Saudi atau Oman, Turkish, dan mereka semua ketentuannya berbeda-beda, rules-nya beda-beda. Untuk Turkish, Oman, Emirates itu tidak bisa di-refund atau bisa di-reschedule. Jadi kita sesuai dengan reschedule. Ada juga Saudi Airlines, jadi ada beberapa grup ya, yang kayak Ramadan memang kebijakan dari travel, kita itu refund buat jamaah. Karena memang mereka daftar umroh untuk Ramadan, bukan untuk reguler. Jadi kita tunggu momennya Ramadan tahun berikutnya, makanya kita refund untuk biaya umrohnya. Yang kedua, selain dana itu masuk ke maskapai, dana itu masuk ke hotel. Sudah ada pembayaran di hotel. Al-Bait, pembayaran di hotel Al-Bait itu kurang lebih hampir $200.000 ada di hotel. Dan mereka belum bisa kembalikan dan bisa dipakai untuk umroh selanjutnya. Termasuk haji pun Al-Bait sudah melakukan pembayaran untuk hotel juga dan tidak bisa di-refund juga. Memang ini risiko ya, risiko perusahaan, risiko usaha. Jadi mau nggak mau ya kita harus terima dan kami jamin bahwa dana tersebut aman dan bisa digunakan. Dan kebetulan memang yang grup 9 April belum semuanya melakukan pelunasan. Jadi ada beberapa yang sudah melakukan pelunasan dan
ada yang belum juga, karena biasanya kita pelunasannya itu minimal 2 minggu sebelum keberangkatan. Mungkin seperti itu. Terus kira-kira kolaborasi apa sih yang bisa ditingkatin nih bersama alumni Ikhlas dan Koperasi Mandiri ini? Untuk saat ini kita belum bisa ngomongin kolaborasi ya, karena kita masih fokus gimana sih menyelesaikan pandemi ini gitu kan, buat internal Al-Bait sendiri, buat internal Al-Bait agar survive di melewati pandemi corona ini gitu kan. Mungkin next kedepannya banyak sekali yang bisa dikolaborasikan antara koperasi, alumni Ikhlas dan Mari TV ya, sebagai media promosi, itu bagus sekali. Kalau untuk koperasi selama ini, sebelum ini pun kita sudah berjalan ya. Dari tahun sebelumnya kita sudah berjalan kerjasama baik. Cuma pas tahun ini mungkin kita pas lagi momen-momennya tahun ini mau diangkat brand smart ini ya, Manbaul Rizkinya pengen diangkat saat tahun ini. Cuma mungkin qadarullah tahun ini tidak bisa berangkat. Insya Allah pas pembukaan umroh nanti Manbaul Rizki bisa kembali membawa jamaah umroh. Nanti banyak sekali yang bisa dikolaborasiin dengan Al-Bait, seperti nggak hanya umroh haji aja. Umroh haji sudah ketahuan ya, umroh haji Al-Bait legalitas sudah lengkap semua. Ada beberapa yang bisa dikolaborasi seperti wisata halal, tur halal. Mungkin banyak orang-orang yang pengen ke ziarah ke Masjidil Aqsa, ziarah ke Turki, ziarah ke banyak peninggalan-peninggalan yang muslim yang harus memang kita ketahui. Dulu jujur saya paling tidak suka pelajaran sejarah, tapi ketika traveling itu dapat pelajaran sejarah, Masya Allah, dari dunia traveling. Jadi, kembali ke masa lalu nih, Bu Haji ini. Nah, kembali ke masa lalu. Kenapa sih bisa terjun ke dunia tour and travel kalau nggak suka sejarah? Nah, sejarah itu membosankan sebenarnya. Sejarah itu membosankan dan kita harus menghafal gitu kan. Pusing. Tapi ketika kita sudah waktu itu karena senang jalan, karena pertamanya senang traveling, tapi traveling yang tidak bermakna, cuma jalan-jalan selfie, tidak dapat apa-apa gitu. Nah, kita membuat perjalanan itu lebih bermakna, bukan jalan-jalan biasa. Pulang kita dapat ilmu. Kayak misalnya kita pergi ke Aqsa, kayak bulan yang lalu, bulan Januari ya, kita sama-sama Al-Bait membuat program farm trip. Farm trip ini beda dengan tur biasa. Farm trip ini biayanya terjangkau dan emang untuk edukasi, untuk pelajaran bagi semua. Jadi mengenai Masjidil Aqsa, beda antara belajar lihat buku dengan real ngelihat, oh bangun begini, itu lebih berlinang air mata. Itu lebih mendalam dan lebih cepat menghafal. Makanya kalau mau belajar sejarah, lebih baik langsung. Mau belajar Turki Ottoman, langsung ke Turki. Mau belajar sejarah Masjidil Aqsa, langsung ke Masjidil Aqsa. Jangan lupa, daftarnya lewat Al-Bait. Promo nih ya, Bu Haji ya. Iya. Bu Haji, pengalaman yang paling mendasar ya ketika di pesantren, ada nggak sih keterkaitan antara membuka travel haji dengan pada saat Bu Haji di pesantren? Apakah dulu pernah tur Wali Songo atau apa gitu? Oh, enak juga ya ternyata usaha kayak gitu. Ada apa karena ada keluarga yang bisa haji dan umroh sebelumnya? Enggak juga ya. Enggak ada ide. Waktu sekolah belum ada ide usaha kali ya. Waktu sekolah belum ada ide usaha, jalanin aja. Memang mungkin alur kodratnya harus seperti ini gitu kan. Sebelum ke travel umroh haji ini juga banyak beberapa perusahaan seperti properti, kontraktor, event organizer, termasuk media. Saya juga pernah geluti juga, dan
terakhir itu saya kerja di travel umroh dan haji. Asik juga gitu ya. Asik juga membuat travel umroh haji, bukan masalah untuk profit ya. Karena memang Al Bait berdiri ini sendiri juga bukan profit oriented awalnya bukan profit oriented. Karena apa? Karena sebelum saya bikin ini memang kerja di travel yang high class, yang harganya itu Masya Allah, bukan ya high class lah ya, pasarnya high class. Nah, disitulah tantangan saya untuk membuat paket yang sangat terjangkau, tapi fasilitas yang lebih baik dari travel-travel yang di luar sana yang memang murah, tapi fasilitasnya emang murah banget gitu, sesuai dengan ini. Padahal mereka bisa layak dengan harga segitu dapat fasilitas yang lebih bagus. Mungkin dari situ. Dan awal-awal terbentuk Al Bait pun saya bisa membuat harga yang signifikan, yang sesuai real, yang fasilitasnya lumayan bagus gitu. Dan alhamdulillah jamaah puas, makin kesini, alhamdulillah makin banyak. Dan terakhir 2019 itu jamaah Al Bait setahun ya, satu musim itu hampir 7.000 jamaah. Dan alhamdulillah sebelum pandemik ini dari Oktober, November setiap berangkat itu minimal 1.000 jamaah sebulan. Jadi ya alhamdulillah kami Al Bait masih bisa diberi nafas untuk menyambung hidup untuk setahun untuk cadangan setahun ke depan ya. Jadi kita berharap bisa survive untuk 1 tahun ke depan. Karena kita nggak jamin, misalnya buktinya haji tahun ini ditiadakan. Karena banyak yang berharap haji bisa berangkat. Kalau haji bisa berangkat, alhamdulillah selesai. Masalah umroh dari Februari, Maret, April, haji berangkat, selesai. Tapi ketika haji tidak berangkat, itu masalah akan panjang. Masalah cadangan likuiditas itu akan panjang gitu. Nggak semua travel memikirkan itu. Makanya setiap usaha kami wanti-wanti, dan Al Bait sudah wanti-wanti. Memang kita itulah istilahnya yang no riba itu ya, no riba. Jadi untungnya kami tidak ada banyak hutang. Tidak ada hutang. Jadi ketika pandemi ini kami masih bisa survive karena tidak banyak kewajiban. Yang dipikirkan hanya bagaimana nanti memberangkatkan jamaah umroh di next season. Jadi setiap bulan kami hanya memikirkan kewajiban untuk membayar gaji karyawan. Nah, untuk internal Al Bait juga ada efisiensi menjaga likuiditas Al Bait ya, untuk selama setahun biar aman ke depannya. Mungkin itu saja ya. Ya, Bu Haji, itu kan walau bagaimanapun ada keterkaitan, misalkan kemampuan berbahasa Arab, akhirnya memudahkan untuk bisa usaha travel umroh. Itu ada nggak sih, Bu Haji? Nggak juga. Di pesantren kan dulu kan zamannya saya itu ada takzir, ada jasus, ada apa gitu kan. Hukuman itu yang nggak berbahasa tuh gimana gitu? Justru itu saat di pesantren, mungkin ya, di pesantren itu lugo. Istilahnya lugo itu saya selalu ditajir mulut, selalu hampir seminggu sekali kali ya, tidak absen. Tahu kenapa? Mungkin dari pesantren memang sudah pernah jadi seksi ibadah juga, mungkin itu sebagai motivasi ya, nggak tahu, memang ditunjuk sebagai seksi ibadah juga, dan akhirnya jadi travel umroh. Mungkin ada keterkaitannya juga, sama-sama mengajak orang beribadah ya. Kalau dulu bangunin orang tahajud, bangunin orang untuk jamaah sholat, kalau sekarang ngajakin orang untuk umroh, sama aja, sama-sama untuk mengajak beribadah. Bu Haji, ini dari saya pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan Bu Haji ini usaha juga banyak merekrut alumni asli Kia untuk menjadi agent, untuk jadi kerjasama lah intinya. Ini bagaimana asal muasal Bu Haji bisa merekrut atau mengajak
teman-teman alumni bisa bekerja sama atau bekerja dengan Al-Bait? Sebenarnya sih tidak mengajak ya. Sebenarnya tidak mengajak sebagai agent. Awalnya itu mereka daftar sebagai jamaah dan mereka merasa puas dan mencoba bersama untuk syiar Baitullah ya. Jadi untuk yang agent seperti itu sebenarnya memang kita nggak ada pendaftaran untuk agent Al-Bait itu, tidak ada. Jadi dari jamaah. Jadi semua agent Al-Bait itu berasal dari jamaah Al-Bait sendiri. Kenapa? Karena biasanya yang dari jamaah dia knowledge produk untuk knowledge produknya lebih bagus. Kenapa? Karena mereka merasakan sendiri fasilitas yang sudah mereka rasakan umroh bersama Al-Bait. Jadi kami sebagai Al-Bait juga tidak capek-capek untuk mengajari mereka. Tidak perlu oh begini harus nggak usah berbahasa basi. Dan mereka sendiri pun merasakan fasilitas yang diterima Al-Bait. Jadi sebenarnya untuk agen-agen yang kebetulan agennya itu anak-anak alumni Asyidikiyah. Sebenarnya sebelumnya itu selain alumni, karena memang ada beberapa awalnya itu saya membuat program alumni Asyidikiyah sebelum seperti ini gitu kan. Kita buat program alumni Asyidikiyah khusus. Awalnya lagi malahan saya Al-Bait ada program CSR, yaitu memberangkatkan guru Asyidikiyah gratis ya, umroh gratis ya. Dan alhamdulillah sudah jalan sampai saat ini, dan masya Allah itulah salah satu berkahnya, memberangkatkan gratis umroh guru-guru Asyidikiyah. Tapi nggak semua guru ya, nggak semua guru. Jadi guru-guru yang terpilih aja, guru-guru yang memang sesuai kriteria dari kami yang kita berangkatkan umroh gratis. Tapi masya Allah dari situ berkahnya Al-Bait sampai sekarang dengan doa-doa beliaunya lah. Dan dari situlah mulai muncul agen-agen dari alumni Asyidikiyah. Mereka mencoba untuk bekerja sama. Ya kenapa enggak? Kita kan ingin semuanya sukses bersama, berkah berjamaah, ya nggak Bang Andi? Jadi kami berharap semuanya bisa bersama-sama lah. Kita pernah satu atap, satu rumah, paling nggak minimal tingkat kekeluargaan kita lebih kental gitu kan. Dan alhamdulillah dari alumni Asyidikiyah juga yang membesarkan nama Al-Bait juga. Alhamdulillah saya juga terima kasih banyak untuk apalagi untuk saya, Ibu Yai dan keluarga Asyidikiyah semua yang membesarkan Al-Bait. Alhamdulillah terima kasih banyak. Mungkin itu aja Bang Andi dari saya. Ada lagi? Ibu, pertanyaan terakhir dari saya nih. Tadi kan dari pagi. Kesan-pesannya buat Ikhlas juga Koperasi Mambaul Rizki Investama nih. Koperasi Ikhlas dan Koperasi Mambaul Rizki. Kesan-kesannya untuk Ikhlas saya acungin jempol. Karena apa ya? Kompak satu, terus yang kedua sangat dibutuhkan komitmen tinggi untuk pengurus-pengurusnya. Jangan biasanya yang organisasi ini nih kumpul sekali, 2 kali, setelah itu buyar. Tidak ada kejelasan dan cuma hanya kongko-kongko doang ya. Untuk selanjutnya mungkin ada visi misi dan nilai dari koperasi atau dari organisasi tersebut. Biar tahu nih stepnya, jangka panjang, jangka pendeknya kita harus ngapa-ngapain gitu. Itu satu. Yang kedua yang koperasi ini bagus sekali ada ide membuat koperasi Mambaul Rizki. Saya pun tidak punya ide seperti ini. Dan semua produk, semua jasa ada di sini. Itu bagus sekali ketika pandemi ini. Satu, umroh haji sudah tutup, ada lagi usaha yang lain yang bisa menopang gitu. Itu bagus sekali. Seperti saya, seperti ini, mencari peluang-peluang usaha di dalam pandemi ini, tapi Koperasi Mambaul Rizki ini sudah banyak peluangnya semua. Ketika umroh haji sudah
tiarap, ada jasa desain interior, ada perdagangan umum, ada pembiayaan syariah. Top. Mungkin untuk kedepannya ditingkatkan lagi usahanya. Tapi harus jalan, jangan namanya aja nih ada konsultasi manajemen pembiayaan syariah, tapi tidak jalan, cuma namanya doang. Buat semua pemirsa di mana aja yang menyaksikan Mari TV, jangan lupa like and subscribe Mari TV. Ditunggu like subscribe-nya. Terima kasih. Makasih Bang Andi, Mbak Tifatul. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sebuah inspirasi yang sangat bagus nih. Ya, sangat inspiratif. Ya, dari Bu Haji Nining. Kira-kira Tufatul ada keinginan untuk buka tour and travel? Wah, pengen banget sih. Apalagi bawa-bawa tour. Siapa coba yang nggak mau keliling dunia gitu kan? Gratis ya. Gratis, ilmu dapat, pengalaman dapat. Ya. Terima kasih kepada Mari TV, kepada pemirsa Mari TV, bahwa inspirasi dari manapun kita sudah tampung sekali ini dari Ibu Haji Nining Kartiningsih, seorang pengusaha tour and travel angkatan 1999 Asidikia. Semoga lahir pengusaha-pengusaha lain dari Asidikia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Ya.